Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi pada video pembelajaran praktikum di modul ke-7, analisis struktur bagian 1, di mana pada video ini kita akan membahas bagian kedua, yaitu terkait dengan rekonstruksi sebuah lipatan. Setelah rekan-rekan semua mendengar penjelasan terkait dengan geometri lipatan itu apa, ada klasifikasinya seperti apa, maka kita akan beralih ke rekonstruksinya seperti apa kira-kira ya. Oke, baik. Nah, tentunya teman-teman kita nanti mengenal ada istilahnya isogon, tapi sebelum itu saya coba mengantarkan dulu bahwasanya hampir semua lipatan itu sebenarnya terdiri lebih dari satu permukaan ya. Jadi mungkin ada lipatan begini, nanti akan ada lipatannya lagi, atau sebenarnya lipatan yang satu lipatan besar itu sebenarnya susunan dari lipatan-lipatan yang tersusun begitu ya. Jadi maksudnya dari satu yang besar itu ada yang kecil-kecil-kecilnya sehingga menghasilkan bentuk yang besar begitu. Nah, untuk itu diperlukan cara untuk membahas hubungan antara ruang dan geometrinya di bidang lengkung yang membentuk lipatan itu sendiri. Nah, tentunya tempat kedudukan dari semua hing line yang disebut hing surface. Jadi hing surface itu adalah bidangnya dari hing line begitu ya. Seringkali dianggap sama dengan bidang sumbu, tetapi tidak berhubungan langsung dengan sumbu. Nah, teman-teman, singkat cerita nanti kita akan menentukannya dengan isogon. Jadi isogon itu merupakan garis-garis yang dibuat dari titik pada dua permukaan lipatan, di mana kemiringan atau nilai dipnya ataupun kemiringan semu yang kita sebut juga sebagai apparent dip yang sama dibuat dari kerangka horizontal pada suatu profil atau suatu penampangnya begitu ya teman-teman semua. Nah, jadi nanti kita lihat. Nah, sebenarnya untuk di video bagian ini kita lebih fokus terhadap isogon dan bagaimana penggambarannya. Nah, terkait dengan penggambaran isogon, teman-teman semua, isogon ini dapat dibuat secara langsung dengan menggambarkan dari berbagai lengkungan dari suatu gambar atau foto yang diambil sepanjang sumbu lipatan. Jadi, kita tidak perlu ke lapangan sebenarnya ya. Sekiranya kita melihat bentukan lipatannya dari bentuk foto begitu pun, kita pun bisa juga menggambarkan isogonnya. Tentunya bagaimana cara menggambar? Jadi ini ada langkah-langkahnya. Jadi langkah pertama adalah memilih datum atau kerangka horizontalnya. Nanti saya jelaskan ya secara singkat. Kerangka horizontalnya, lalu pada masing-masing jejak dari dua permukaan lipatan yang berdekatan dibuat suatu seri kemiringan yang menyinggung permukaan lipatan. Lalu setelah itu teman-teman hubungkan titik-titiknya pada permukaan lipatan dari kemiringan yang sama. Interval kemiringannya biasanya 10 atau 20 ya. Jadi biasanya sih 20 lah. Kalau 10 itu terlalu kecil begitu. Cukup memadai untuk melihat pola isogonnya. Nah, teman-teman semua, jadi begini. Kita pelan-pelan ya. Jadi saya coba gambarkan dari model ini ya. Ups. Nah, ya kita gambar. Ini ada drawingnya ya. Kita coba buka. Nah, teman-teman semua, jadi kita memiliki lipatan seperti gambar ini ya, gambar yang abu-abu ini. Teman-teman bisa lihat ya, dari pointernya di sini ada yang abu-abu. Nah, singkat cerita dia memiliki lipatan pada lapisan yang warna abu-abu, warna putih dan abu-abu lagi begitu ya. Tentunya kita memiliki tiga lapisan di sini. Ada lapisan abu-abu atas, ada lapisan putih dan atau lapisan transparan gitu ya. Dan lapisan yang warna abu-abu lagi teman-teman semua. Ketika itu kita tentukan dulu bidang horizontalnya di mana. Jadi kita tentukan bidang horizontal antara di bagian atas ini ya. Tentunya nanti kita paralel juga. Ini juga horizontalnya sama. Jadi kita arahkan ini juga paralel terhadap bidang horizontalnya gitu ya. Jadi kita paralelkan terhadap bidang horizontal juga. Jadi tetap sama ya. Jadi dari masing-masing lipatan ini memiliki arah bidang horizontal yang sama dan sudut isogonnya atau interval kemiringannya itu yang kita sebut sebagai alfa di sini. Teman-teman ya. Ini kan singkat cerita ini mungkin nilainya bisa jadi 10 begitu kan. 10 gitu kan. Ini kalau kalau misalkan horizontalnya begini berarti kan 60 alfanya gitu kan. Ini yang dimaksud dengan interval. Ini yang dimaksud dengan intervalnya ya. Lalu setelah kita memiliki bidang horizontalnya ini, rekan-rekan semua, jadi kita Kita buat garis ya. Kita buat garis tegak lurus pada bidang ini. Jadi kita bisa begini. Kita tarik garis tegak lurus teman-teman semua antara bidang horizontal yang atas sama yang atas sampai begini kita tarik begitu.
Nah, lalu dari sini, dari titik pusat yang sama, kita coba tarik ke lapisan bagian putihnya kalau dalam ini ya. Lapisan bagian putih yang mengenai horizonnya. Mungkin singkat cerita mungkin seperti ini, gitu ya. Ini juga sama seperti ini, seperti ini. Nah, nanti kita bisa menggambar di situ kita bisa menggambarkan sudutnya, gitu kan. Ini mungkin sudutnya sama juga dengan yang. Nah, itu contoh dari isogonnya. Mungkin akan saya kasih contoh yang lebih jelas sama rekan-rekan. Mungkin kita bisa beralih ke slide selanjutnya. Teman-teman, ini adalah contoh ya penggambaran isogon dengan interval kemiringan horizontal itu beberapa. Teman-teman lihat ada 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang pertama adalah yang satu, coba kita lihat ya, dia cenderung vertikal, hampir vertikal begitu. Ya, pakai garis segini aja. Sebenarnya ketika kita sudah menentukan bidang horizontalnya seperti ini, maka yang bawahnya pun harus seperti itu. Singkat cerita, kita tarik hubungan garis antara satu dengan satu ya, tarik di sini. Itu di sini juga ada dua. Ini kita bikin dua, kita bikin dua di sini. Nah, di sini ada tarik garisnya juga. Dan seterusnya. Nah, garis-garis ini teman-teman semua, inilah yang kita sebut sebagai isogon. Gitu ya. Dan setiap lipatan cenderung akan memiliki isogon yang berbeda. Mungkin ada yang sama, ada yang berbeda, dan perbedaan-perbedaan itu nanti dia menimbulkan atau ditunjukkan dengan nama-nama yang berbeda pula. Atau kita juga bisa menggunakan klasifikasi untuk isogon itu sendiri. Nah, ini ada klasifikasi untuk isogon. Teman-teman bisa lihat ada lipatan dengan isogon konvergen kuat begitu ya, yang ditunjukkan dengan gambar A ya, teman-teman, di gambar A ini. Nah, di gambar A di pointer mungkin ya. Ini lengkungan pada busur luar lebih kecil daripada bagian dalam ya. Lebih kecil daripada bagian dalam, dan jarak terkecil dari dua permukaan lipatan terletak searah hing surface gitu. Itu yang ciri khas untuk konvergen kuat. Kalau misalkan lipatan paralel, tentunya seperti namanya ya. Jadi lengkungan pada busur dalam lebih besar jarak dari dua permukaan lipatan tetap, yang disebut sebagai ketebalan ortogonal lapisan. Ini cenderung sama begitu ya. Nah, lalu ini jarak antara ininya nih, tengah-tengah ini kan dua kali setengahnya jarak yang di sini begitu. Oke, lalu yang ketiga yang kita sebut sebagai lipatan dengan isogon konvergen lemah, secara definitif ini merupakan lengkungan pada busur luar di sini ya, lebih besar. Jarak terbesar dari dua permukaan lipatan terletak pada hing surface. Jarak terbesarnya ada di hing surface. Artinya dia di sini memiliki jarak terbesar. Jadi garisnya ini garisnya terpanjang begitu ya. Nah, lalu ada juga yang kita sebut sebagai lipatan similar atau lipatan sama ya kalau bahasa Indonesia-nya, tapi similar lah kita sebut. Dan juga ada lipatan divergen di sini. Ups. Jadi untuk lipatan similar secara definisi ini sudah dituangkan juga dalam modul ya teman-teman, jadi tinggal dilihat saja. Jadi kedua lengkungan ini lipatannya identik dan isogonnya sejajar. Jarak antara lengkungan yang diukur pada isogon itu tetap, yang disebut sebagai ketebalan bidang sumbu. Sedangkan yang yang divergen, itu lengkungan pada busur dalam tentunya lebih kecil daripada lengkungan di bagian luar. Bisa dilihat ya, yang dalam ini tidak lebih terjal atau tidak lebih tajam daripada bagian luar, sehingga nanti ada bagian yang menipis, di mana nanti mungkin akan ada yang hilang lapisannya begitu ya. Oke, kalau yang A akan melebar tuh, yang A melebar, yang D juga cenderung menipis memang, tapi tetap konsisten. Kalau yang E kan seperti hampir habis begitu. Oke, baik. Nah, ini juga bisa digambarkan teman-teman semua dengan ini ya. Jadi ini ada caranya tadi, pembuatan sudut isogon tadi ya teman-teman. Ini ada yang kita sebut sebagai pi begitu logonya ya. Dan ini intervalnya. Yang tadi 10, 20 itu dari interval alfa. Nah, nanti teman-teman bisa menggambarkan dalam bentuk diagram. Berapa ininya, pi-nya, berapa alfanya. Ya, tentunya nanti disesuaikan. Biasanya sih kalau alfanya itu ditentukan. Ada 10 atau interval 20 begitu. Nanti di soal yang akan kami berikan, tentunya kalian hanya atau cukup membuat dengan interval 20 derajat begitu. Nanti teman-teman buat diagramnya seperti ini ya. Nanti kita bisa kenal namanya, apakah namanya 1A, namanya cenderung ke 1B, atau namanya ke 1C, 2, dan 3 begitu ya. Ini 2 di sini, 2 di sini, 3 di sini. Begitu.
Oke, baik. Lanjutkan. Nah, ini juga kita bisa mengklasifikasikan tadi kan ya. Di klasifikasi tadi, kalau kita lihat hubungan antara alfa dengan V-nya, ini jadi kita bisa melihat ketika V lebih kecil dari 0 sama dengan 1A, 1B, 1C, 2, dan 3. Ini mudah saja ya ketika kita sudah mengetahui angkanya seperti apa begitu. Yang jelas teman-teman juga perlu diperhatikan ini ya, apa namanya? Perlu diperhatikan bagaimana cara penggabungan isogon dengan baik. Nah, nanti mungkin ini akan diperkuat pada saat praktikum. Oke, baik, saya cukupkan untuk penjelasan tentang klasifikasi tentang isogon dan klasifikasinya. Nanti kita lanjut sambung lagi ke video pembelajaran ketiga yang mungkin jadi hidangan utama dari modul kali ini ya, yaitu pembuatan penampang geologi. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.